Iya Ustazah, kalau kayak sekarang itu kan, kalau misalnya kita mengandalkan keluarga gitu Ustazah, kadang pemahaman orang tua juga nggak terlalu dalam tentang Islam, terutama yang berkaitan dengan tadi pergaulan laki-laki dan perempuan. Jadi orang tua itu kayak membebaskan anaknya untuk bergaul. Begitu juga dengan masyarakat. Jadi udah jadi pemahaman umum di keluarga, masyarakat, apalagi negara juga nih Ustazah. Kayaknya negara itu justru malah memberikan peluang untuk akses pergaulan bebas. Kayak misalnya undang-undang zina gitu. Jadi kalau kasus yang zina sama pacarnya gitu ya Ustazah, ya, berarti itu kan bukan suatu pelanggaran hukum gitu. Terus juga akses campur baur di lingkungan umum juga diperbolehkan gitu Ustazah. Nah ini kiat-kiatnya gimana nih Ustazah kalau misalnya kita menghadapi situasi masyarakat dan negara yang tidak mendukung pemahaman anak-anak. Ya, yang pertama tentu saja apa-apa saja dari hukum-hukum syariat yang itu dalam kemampuan dan kapasitas kita untuk kita laksanakan, maka tetap sebesar mungkin berusaha kita sempurnakan. Sementara hal-hal yang kemudian itu di luar jangkauan dan kapasitas kita untuk melaksanakannya, maka kita berusaha untuk mewujudkannya dengan cara terlibat dalam aktivitas perubahan masyarakat atau kebijakan tadi dalam bentuk dakwah. Jadi kalau misalkan hari ini mau semua orang itu ngajari anaknya itu tidak menutup aurat dan mereka sendiri juga tidak menutup auratnya, itu kan dalam kemampuan kita untuk melakukan. Kita tetap bisa menutup aurat, kita tetap bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menutup aurat mereka. Kita tetap bisa mengajarkan kepada mereka tentang keharaman zina, kan gitu kan ya. Tidak membolehkan mereka melakukan aktivitas yang mendekati zina seperti berpacaran. Meskipun pada saat yang sama orang-orang tua yang lain itu malah berbangga mungkin cerita tentang anaknya sudah dapat pacar yang begini dan begitu. Semakin banyak pacarnya semakin bangga misalkan. Itu kan masih dalam ranah yang memungkinkan bagi kita untuk kita lakukan karena memang taklifnya kepada perorangan kita sebagai orang tua, sebagai pribadi, sebagai pendidik anak-anak kita yang pertama dan utama yang kemudian harus mengajarkan hal-hal yang tadi saya sampaikan tadi. Maka ketika orang-orang tua-tua lain itu tidak melakukannya, ya kita tetap wajib melakukannya. Bagaimana kalau kemudian saya belum bisa melakukannya Ustazah? Ya berarti ya orang tuanya harus mengilmuinya. Ya memang harus begitu. Pada saat yang sama dia itu belajar, segera setelah itu dia mengajarkan atau belajar sama-sama sama anaknya. Karena saya tidak bisa menyampaikan pembekalan kepada anak saya tentang bagaimana bersiap menuju taklif tadi, mempersiapkan anak saya menuju taklif, apa saja yang perlu disiapkan. Lebih spesifik terkait dengan menyiapkan anak kita menghadapi kondisi balik, misalkan begitu. Karena saya tidak ngerti, tidak tahu ilmunya, padahal anak saya sudah mau, kayaknya nih sebentar lagi mau balik. Ya sudah, misalkan kalau kita tidak memungkinkan, tidak paham, sambil bersama dengan anaknya, sama-sama belajar, kita panggil guru atau kita datang ke guru untuk sama-sama mendengarkan. Itu diantara upaya kita untuk menyempurnakan apa yang menjadi kewajiban kita. Gitu ya. Jadi apa yang menjadi porsi kita tetap harus kita sempurnakan. Kalau di situ itu menuntut adanya pengetahuan atau ilmu yang harus kita kuasai, ya berarti harus dicari. Kalau kemudian ini selalu keburu diamalkan Ustazah, ya kalau begitu bisa bersama-sama dengan anaknya. Nah, sementara hal lain misalkan di tengah masyarakat kita itu kok masih ada banyak konten-konten porno yang beredar, kok banyak tontonan-tontonan yang itu tidak mendidik misalkan ya. Kemudian banyak interaksi-interaksi yang rusak. Maka di situ kalau itu dalam kemampuan kita untuk melakukan koreksi sebagaimana tuntunan Islam atau tuntunan Rasul yang mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adzabul iman. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau dia tidak mampu, tidak punya kekuasaan itu, maka hendaklah dia rubah dengan lisannya, dengan perkataannya. Lisan maupun tulisan dalam hal ini konteksnya.
Kalau kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan koreksi baik secara lisan maupun tulisan dengan hatinya. Tapi ingat, itu adalah selemah-lemah iman. Adanya pengingkaran dalam hati terhadap satu kemaksiatan itu wajib selalu ada, tidak boleh hilang. Tapi itu bentuk selemah-lemahnya iman. Jadi di situ, kalau misalkan itu adalah dalam batas kemampuan kita, misalkan kita lihat ponakan kita yang membuka auratnya padahal kita tahu dia sudah balik. Berarti kan kita bisa itu menyampaikan kepada ponakan tadi, kan ibaratnya anak kalau ponakan itu bagi kita. Kita bisa sampaikan langsung seperti kita menyampaikan kepada anak kita, atau kita menyampaikan melalui orang tuanya. Nah, itu sesuatu yang harus dilakukan kalau memang kita melihatnya. Atau kalau kemudian itu dalam lingkup di tengah-tengah pertetanggaan ini itu ya, itu masih sering terjadi, misalkan orang tua ibu-ibu yang nggak ngerti tentang aurat, nggak ngerti tentang keharuman ghibah atau gosip. Gimana? Misalkan kemudian kita merintis upaya untuk terjadi kajian. Nah, di dalam kajian itu kemudian kita sampaikan satu persatu tentang hukum-hukum dan tuntunan Islam dalam keseharian, supaya kemudian itu bisa mengoreksi apa yang kemudian menjadi pemahaman salah mereka. Nah, itu bagian dari yang harusnya kita lakukan. Aktivitas yang seperti itu adalah aktivitas dakwah. Termasuk kalau kemudian di sana ada kebijakan-kebijakan yang salah, seperti misalkan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual yang meletakkan adanya konsen, tidak adanya konsen atau persetujuan itu sebagai sebuah batasan atau indikator itu kekerasan atau tidak, maka kita harus bersuara. Apalagi mereka atau kita yang terkategori orang-orang yang diberikan oleh Allah kedudukan khusus, kemampuan khusus, para intelektual, para pakar, para ahli, para ustadz, para ustadzah, orang-orang yang suaranya didengar, ya punya ilmu, ya wajib bersuara bahwa yang seperti itu tuh salah. Mau dengan persetujuan kedua belah pihak, kalau kemudian itu zina ya tetap haram, meskipun tidak kena aturan kekerasan seksual, tidak pidana kekerasan seksual, karena satu suka sama suka nggak bisa kena. Berarti di situ kan aturan yang salah. Lah, bagaimana koreksinya? Yang kita bisa lakukan, kalau kita memiliki akses untuk kemudian melakukan koreksi kepada pembuat kebijakan secara langsung melalui kontak-kontak dakwah kepada mereka, silakan dilakukan. Atau bersuara secara komunal, mewakili, menyebut ibu yang peduli generasi atau muslimah yang peduli generasi, lalu menyuarakan koreksi, menyuarakan aspirasi, atau menuliskannya sendiri di blog kita, lalu melakukan sharingnya, atau melalui akun-akun sosmed kita. Itu bagian dari yang bisa kita lakukan begitu dalam dakwah ini tadi. Dan memang ada dakwah yang bisa dilakukan secara personal, ada dakwah yang harus dilakukan secara bersama-sama. Upaya untuk mewujudkan kehidupan Islami, tegaknya aturan Islam di tengah masyarakat, yang itu didukung oleh masyarakat sebagai objek yang diterapkan atas mereka aturan, dan dilakukan oleh penguasa sebagai pemilik kekuasaan untuk menerapkan, itu adalah dakwah, jenis dakwah yang harus dilakukan secara berjamaah, nggak boleh sendirian, nggak bisa sendirian. Jadi terlibat di situ pun itu adalah sesuatu kewajiban. Jadi kalau tadi yang ditanyakan gimana kalau kondisi seperti ini, ya memang nggak ideal, ya kita harus kembalikan kepada kondisi idealnya. Tetapi sembari menunggu kondisi ideal, yaitu terwujudnya Islam kafah tadi itu tegak, ya, yang kita juga ada kewajiban untuk terlibat dalam mewujudkannya. Apa hukum-hukum yang harusnya bisa kita laksanakan hari ini, meskipun belum ada negara yang menerapkan Islam, ya tetap wajib dilaksanakan. Tidak boleh kemudian diabaikan itu. Anak-anak tidak diajari tentang aurat, tidak diajari tentang batasan pergaulan, ya haram. Perhitungannya, tanggung jawabnya tetap ada pada diri kita secara personal, gitu. Begitu Bu Lina.